Itu laku sekali minyak, penjualannya bagus. Bagus, Mang. Waktu saya di situ bagus pisan, omsetnya bagus. Jadi barang tuh sampai keteter tuh, Mang. Jadi yang dari gudang-gudang apa tuh sampai dikeluarin gitu tuh sampai kosong di gudang tuh. Waktu itu kan mie tuh lagi viral-viralnya, mie kuning tuh kan lagi maju-majunya karena kan belum kebanyakan kayak semacam Indomie, belum kan dulu sih. Warga di situ tahu dong, Bu ya? Tahu semua, tapi kan warga juga takut. Itu kan di sebelah pabrik itu kan ada kamar kosong. Pintunya selalu nutup aja. Pas saya lewat, ada yang ngaum, ada yang ketawa kayak Rahwana, suara kayak kuntilanak, Mang, ketawa, hihi. Ada yang nangis juga ada. Nah, emang serem itu pabrik itu serem. Kayak merinding tuh si bulu kuduk tuh, Mang. Kalau saya kesini datang terlambat, katanya kamu udah mau dibawa masuk ke guha. Iya, saya mau dibawa masuk ke guha, kata bapak saya ke gua itu. Iya, sama orang yang tinggi besar, warnanya hijau, berbulu, bertaring, bertanduk. Iya, itu namanya buta ijo, kata si abahnya. Buta ijo itu yang mau bawa kamu ke sana. Kamu tuh mau ditumbalin pesugihan sama bos kamu. Daerah Bandung, Bu ya? Ya. Daerah mana tuh, Bu? Di malam hari, di sebuah kota yang tampak sunyi, tim malam mencekam menjemput kisah kembali tentang sebuah luka masa lalu yang penuh derita dari seorang istri korban KDRT, suami durjana. Kehancuran rumah tangga yang tak bisa terelakkan harus berakhir dengan sebuah sidang perceraian. Demi menghidupi keluarga, ia memilih bekerja di sebuah pabrik yang konon menyimpan rahasia. Katanya, ada kamar terlarang yang mencekam, tempat pemilik usaha menjalankan ritual hitam. Suara-suara aneh kerap kali terdengar lirih, yang menjadi tanda interaksi goib pemilik pabrik. Interaksi dari perjanjian dengan sosok Buto Ijo, sang pemberi harta dengan bayaran tumbal jiwa. Praktik menyimpang yang tak patut dicontoh ini jadi pengalaman tak terlupakan bagi Ibu Masito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, tidak semua pertolongan membawa keselamatan. Karena sebagian justru mengikat kita pada kehancuran. Kalimat itu pasti yang cocok untuk kisah kali ini ya sobat ya. Ada Ibu Masito Ya. atau Ibu Nyai ini. Narsum kita hari ini. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Mang. Ibu punya pengalaman tahun 2010 ya, Bu ya? Ya. Ini ada 3 kejadian nih. Iya. Ada KDRT-nya, ada pesugihan, Ya. sampai ada yang mau ditumbalkan ya. Ya. Itu ayahnya mau ditumbalkan di pesugihan itu ya? Iya. Buta ijo. Pesugihan Buto Ijo. Iya. Waktu itu ibu kerja di sebuah pabrik atau gimana, Bu? Waktu itu kejadiannya ya kerja di pabrik mie saya, ikut Pabrik mie. bapak saya. Jadi yang melakukan pesugihan ini siapa? Pak bosnya bapak saya. Tempat ibu kerja? Iya. Oh, bapaknya ibu kerja di situ juga? Iya. Oke, kerja sama ya, berarti ibu di situ, Iya. bapak juga di situ ya. Iya. Baik sobat, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Amin. Dan sobat yang ada di luar negeri, Ya. di tanah air, mudah-mudahan semua rezekinya berlipat ganda. Amin. Terima kasih sudah mendukung Malam Mencekam sampai sejauh ini ya.
Ibu sibuk apa sekarang, Bu? Saya ibu rumah tangga, Mang. Di rumah saja? Iya, di rumah saja. Enggak bisnis apa? Enggak, dulu sih saya pernah jadi sales, udah jadi penyanyi juga udah, nyanyi Waduh. dari organ ke organ udah dulu. Organ tunggal? Waktu masih muda. Iya. Kawinan ya? Iya, sekarang udah tua, jadi ya di rumah aja. Baik sobat, saatnya kita akan bersama 1 jam ke depan ya. Ya. Bersama Bu Masito. Ya. Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Bu Masito. Jadi begini, Mang. Waktu itu kejadiannya tahun 2010. Saya kan rumahnya di Bandung waktu itu, karena kebetulan dapat suami juga orang Bandung. Ya istilahnya rumah tangga kita tuh baik-baik aja, enak. Saya dikaruniai 2 orang anak, Mang. Laki dan perempuan, kelas 5 sama kelas 6. Setelah itu ya biasa, suami kerjaannya ya alhamdulillah lah gitu, enak. Banyak masukan barang, banyak yang ngambil karena suami saya kan kerjanya jadi leasing, Mang. Nah, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, ternyata suami saya perusahaannya tuh mengalami kayak semacamnya mau bangkrut kayak gitu tuh, Mang. Nah, setelah itu suami kan otomatis pemasukannya kan kurang, Mang. Kalau pemasukan nggak ada, berarti kan pemasukan uang juga kan kurang ke istri tuh. Akhirnya waktu itu saya ya utang ke warung, ngambil ke warung, ya alhamdulillah masih dipercaya sama warung gitu. Nah, lama-lama suami saya kok tambah lama tambah ke sini, berangkat pagi, pulang sore, nggak pernah ngasih uang, Mang. Ngasih juga jangankan buat sangu anak-anak, buat dapur aja susah gitu. Akhirnya saya tak sabarin itu tuh. Saya abaikan aja lah, biarin aja gitu. Pengen tahu seperti apa suami saya tuh. Nggak ngasih uang lagi. Saya tuh udah pusing, ke warung udah banyak uang, Mang, seperti itu. Jadi gimana ya caranya? Padahal sih suami saya tuh orang yang boleh dikatakan suami sayang istri, Mang. Setia banget. Boleh dikatakan suami idaman itu waktu sebelum kejadian. Romantis seperti ini. Ya, romantis banget, suami yang penuh dengan pengertian. Apa aja di rumah ikut ngebantuin, pekerjaan apa aja gitu. Saya tuh merasa senang lah punya suami seperti itu. Nah, udah lama-lama itu perusahaannya mau mengalami kebangkrutan itu, suami saya rada gimana ya, rada ngelelet gitu tuh orangnya. Terus kayak gitu aja sampai saya tuh udah pusing, utang ke warung gimana, udah gede, anak-anak nggak dikasih sangu, nggak apa. Jadi saya kadang-kadang suka pusing, Mang. Nah, setelah itu berangkat lagi kerja pagi, pulangnya malam, Mang. Waktu itu pulangnya malam. Saya tak nunggu aja, saya udah sambil pikiran sih kemana-mana, Mang. Saya tuh mikirin, nggak taunya ada yang ngetuk pintu. Suami saya pulang waktu itu dalam keadaan teler, habis mabok-mabokan, habis minum. Mulutnya bau banget minuman itu. Nah, saya tanya, Mas dari mana? Udah, saya mau makan katanya, saya lapar. Ya, saya nanya dulu, Mas dari mana? Udah, kamu kenapa sih banyak bertanya? Ya, saya perempuan berhak nanya lah, saya tuh udah malu, Mas. Di warung udah banyak utang, anak-anak sampai jajannya juga kurang, saya tuh malu banget. Kamu perempuan udah tinggal diam aja. Ya, tapi kan Mas kan tetap pulang kan harus makan, anak-anak harus makan, harus keperluan yang lainnya juga harus ada. Tapi Mas kalau kayak gini aja kayaknya saya nggak kuat, Mas. Gimana, malu sama orang warung. Saya udah ngambil aja tuh malu, udah banyak utangnya, Mas. Kamu tuh pengennya gimana sih? Pengennya seperti apa? Ya lagian saya juga malu, Mas. Kalau ke warung tuh ibu-ibu tuh semua menggosipkan Mas. Kemarin ketemu di jalan katanya bawa perempuan, ngebencong perempuan. Saya tuh sakit banget. Yang ngomongnya bukan orang satu. Ibu-ibu yang di situ belanja tuh pada ngomong semua, katanya Mas bawa perempuan, ngebencong perempuan, sambil bersenda gurau di motor tuh. Saya tuh malu, Mas, kayak gitu. Pas anak saya pulang ke rumah seperti itu, nangis-nangis, katanya saya malu, mah. Kata orang-orang disebutin ayahnya pacaran lagi, ayahnya punya istri lagi. Saya tuh malu, anak-anak pada nangis ke rumah. Ya kamunya tuh jangan suka nurutin omongannya tetangga. Kalau namanya tetangga itu ada yang benci, ada yang
Sayang katanya, kalau yang benci yang jelek-jelekin saya, biar rumah tangga kita hancur katanya gitu. Ya jangan kayak gitu sih Mas, saya juga gimana ya, itu utang tukang warung tuh udah nagih aja ke saya. Jadi kamu pengennya gimana? Suami saya langsung marah Mas. Pengen saya, Mas berangkat bawa uang, entah itu sedikit ataupun nggak usah banyak-banyak lah. Saya juga kalau sedikit disyukurin, yang penting ada buat makan, buat sanggup anak-anak. Ya berantem saya sampai berantem juga sampai kenceng. Sampai anak-anak saya pada keluar dari kamar tuh pada bangun. Akhirnya waktu itu saya ditampar, dipukul, dijambak. Saya sakit banget Bang. Pada waktu itu saya benar-benar sakit, hancur. Saya hancur banget, udah disakitin, diselingkuhin. Kalau mabuk-mabukan saya nggak apa-apa Bang. Saya masih nerima suami saya mabuk-mabukan. Tapi kalau untuk main perempuan saya nggak kuat Bang. Harus berbagi hati sama perempuan lain. Nah setelah itu anak-anak pada keluar sambil nangis, meluk saya waktu itu Mang. Anak-anak saya meluk saya juga kasihan. Terus akhirnya berhenti, saya tidurin anak-anak, masukin ke kamar lagi, dibawa ke kamar lagi, suruh tidur lagi. Anak-anak juga ya kasihan saya tuh gimana ya. Akhirnya kita udah bertengkarnya reda apa. Besoknya anak saya biasa berangkat sekolah lagi istilahnya tuh. Setelah itu suami saya bangun. Biasa kalau bangun nggak pernah mandi dulu ataupun seperti apa Mang. Dia langsung lari ke meja makan. Saya nggak sediain apa-apa, nggak sediain kopi, nggak sediain makan. Sarapan juga cukup buat anak-anak aja. Saya aja nggak makan nggak apa, istilahnya hanya untuk anak-anak saya tuh. Dia bangun-bangun langsung ke meja makan, langsung nanya ke saya, mana kopinya katanya. Saya diam aja Mang. Sarapan mana? Biasanya suka ada nasi goreng ataupun sarapan apa. Sekarang nggak ada apa-apa. Kamu ini gimana sih sebagai istri tuh? Orang tuh nggak ngerti. Suami lagi sulit kayak gini, lagi susah juga. Istri tuh nggak mendukung. Saya diam aja, belum ini Mang, belum ngomong apa. Saya masih sakit yang semalam dipukul, dijambak, di itu Mang, sakit saya tuh. Jadi akhirnya saya mengungkit-ungkit yang itu, yang bawa-bawa perempuan, boceng-boceng perempuan, terus nggak ngasih uang. Kamu tuh udah berapa hari kesini nggak ngasih uang ke saya. Saya bilang kayak gitu Mang. Terus saya mau belanja apa, mau beli apa, minuman apa buat kamu. Saya udah malu, ke warung udah banyak utangnya. Malu sama tukang warung saya disindirin aja. Malu sama tetangga yang lainnya, malu banget Mas saya tuh. Udah kalau kayak gini sih saya mau pulang aja lah ke rumah orang tua saya. Kalau mabok minum udah kebiasaan Mas dari dulu, wataknya seperti itu. Tapi saya tuh nggak apa-apa, nyabarin aja rumah tangga sama Mas tuh. Tapi kalau main tangan, waktu itu pagi juga main tangan lagi, Mang, ke saya tuh mukul lagi, jambak lagi, seperti itu, nampar saya lagi. Saya rumah tangga tuh bukan untuk ditampar, bukan untuk dijambak, bukan untuk dipukul Mang, saya tuh. KDRT-nya sering sekali ya? Sering banget Mang. Kadang-kadang ada barang apa selalu dilemparin ke saya. Kayaknya saya tuh udah gak kuat. Akhirnya saya memutuskan Mang untuk pisah sama dia. Anak-anak sekolah, akhirnya saya minta ini pulang ke rumah orang tua saya. Kebetulan kan waktu itu kan rumah orang tua sama saya kan berdekatan Mang. Saya biasa kan kalau ke rumah orang tua itu kan ngerjain pekerjaan. Waktu itu orang tua saya, ya mama saya tuh ngelihat saya. Saya juga berusaha ngelengos Mang kayak gitu. Cuma ya mungkin orang tua jadi tahu mungkin hati anaknya lagi gundah gulana, mungkin lagi sakit, lagi gimana gitu tuh. Akhirnya, kamu ada apa? Katanya itu mama lihat wajah kamu itu lebam-lebam, pada bengkak, mata kamu juga itu kayak habis nangis semalaman, katanya gitu, soalnya bengkak banget. Ibu nggak coba lapor ke polisi begitu? Enggak Mang, waktu itu ya cuma ke orang tua juga, itu juga karena udah terdesak sama orang tua, sama ditanyain sama ibu saya. Saya tadinya sih nggak mau berbagi sama orang tua masalah rumah tangga saya tuh. Cuma kayaknya rumah tangga yang ini tuh kayaknya saya udah jengkel banget, udah kecewa banget sama si Mas Bagas itu, sama suami saya itu. Nama-nama di cerita saya ini udah disamarkan semua, insya Allah aman. Kata mama,
Sok cerita aja ke mama ada apa. Kayak gini juga kan mama kamu, istilahnya tuh kalau ada apa-apa juga kan tetap orang tua itu harus bertanggung jawab kalau masalah apa-apa, karena kamu bagaimanapun juga kamu kan anak saya gitu. Saya diam aja waktu itu, diam aja Mang, saya tuh belum ngomong belum apa. Akhirnya saya juga nangis waktu itu tuh ke mama saya tuh, nangis saya tuh Mang. Jadi begini kata saya tuh Mang, semalam saya habis berantem sama Mas Bagas, saya tuh berantem, terus saya sampai dipukul, dijambak, sampai ditampar beberapa kali berulang-ulang, sampai ada benda yang di situ, ada botol aqua, ada gelas aqua juga dilemparin ke saya mah semalam tuh. Tadi pagi juga terulang lagi seperti itu karena saya nggak menyediain sarapan ataupun minuman buat dia, kopi. Akhirnya saya dijambak lagi, tampar lagi. Saya kayaknya udah nggak kuat mah rumah tangga sama si Bagas itu, kata saya tuh udah nggak kuat saya. Makanya saya nggak berani ngadu ke mama tuh karena kasihan, mama udah tua sama si abah udah tua, kata Susan sama si bapak tuh udah tua. Jadi saya nggak berani untuk ngadu-ngadu begini begitu tuh, kasihan. Barangkali jadi pikiran mikirin saya. Nih yang namanya orang tua sih, ibu saya ngomong seperti itu. Yang namanya orang tua itu walau biar bagaimanapun, anak jelek bagusnya anak, buruk baiknya anak, itu orang tua tetap tanggung jawab sama anak. Kata ibu sayanya seperti itu. Saya aja, kamu dari kecil sampai tua segini, sampai punya cucu, nggak pernah mukul kamu, nggak pernah nampar kamu, nggak pernah jambak kamu, nggak pernah. Nah setelah itu bapak saya keluar. Ada apa? Kata bapak sayanya, ada apa? Itu si Nyai disiksa sama si Bagas, kurang ajar coba Pak. Dilempar sama barang-barang yang ada di situ. Apa orang tuanya nggak sakit hati? Saya yang melahirkannya sakit hati. Kata mama sayanya seperti itu. Kurang ajar si Bagas, kata bapak sayanya. Kurang ajar si Bagas, berani-beraninya nganiaya anak saya, kata bapak sayanya gitu. Terus sekarang gimana urusannya? Ya kalau saya sih pengennya udah aja bah, udah aja mak, kata saya tuh. Nah setelah itu akhirnya saya kan nanya-nanya ke bapak saya. Pak gimana, kira-kira ada kerjaan enggak? Kata bapak sayanya. Ya udah, kamu sekarang istirahat aja dulu, jangan langsung kerja. Untuk sementara bapak belum ngomong ke bos, nanti kan bapak sekarang mau berangkat kerja. Nanti ya insya Allah bapak mau ngomong ke bos, ke bapak bos, nanya masalah kerjaan. Ya udah, kata saya tuh terima kasih Pak. Kata sekarang saya kan manggilnya Abah ke bapak tuh. Kadang bapak, kalau Abah kan buat anak saya jadi Abah. Nah seperti itu. Ya udah kamu sekarang istirahat aja di rumah. Bapak sekarang mau berangkat kerja. Ya udah hati-hati, kata saya tuh Pak. Ya. Akhirnya saya keluar Mang cari kerjaan. Waktu itu kan di Bandung itu kan banyak pabrik-pabriknya Mang, pabrik tekstil seperti itu. Karena saya juga kan dulu pernah kerja di pabrik kaos kaki Mang waktu itu tuh. Akhirnya saya datangin lagi pabrik kaos kaki, ternyata belum menerima karyawan, belum ada lowongan. Terus saya ngelamar di warteg, di warung-warung nasi apa, ternyata nggak ada lowongan juga. Akhirnya saya pulang ke rumah. Susah mah kata saya tuh cari kerjaan tuh. Di pabrik nggak nerima karyawan, di warung-warung juga nggak ada yang nerima. Katanya lagi nggak nerima karyawan. Ya udah sabar aja kata mama sayanya seperti itu. Ya udah. Terus bapak saya kan pulang kerja, udah waktu itu kan sore. Gimana Nyai? Iya nggak ada kerjaan tuh Pak, susah. Bapak udah ngomong karena si Pak Bos bahwa anak saya tuh lagi ada masalah keluarga sama suaminya mau pisah Pak Bos. Jadi gimana kira-kira di sini membutuhkan karyawan Bu enggak buat anak saya? Ya kerja apa Bu? Enggak tahu kerja apa gitu kata bapak sayanya. Kata Pak Bosnya katanya kamu besok suruh ikut sama Bapak ke pabrik, katanya berangkat bareng sama Bapak. Akhirnya waktu itu saya berangkat Mang. Besok paginya tuh saya berangkat sama Bapak ke pabriknya Pak Bos gitu, ke rumahnya, karena pabrik sama rumah itu dempetan gitu tuh. Jadi
bareng di situ, pabriknya di sebelah sini, rumahnya sebelah sini gitu. Saya datang ke situ, suruh nunggu dulu di luar, Mang. Udah nyampe kan karena deket sih, Mang. Rumah orang tua saya sama pabriknya Pak Bos tuh deket. Ya boleh dikatakan kalau jalan sih 15 menit lah gitu. Nah, saya ke situ berangkat sama bapak saya. Berangkat ke situ, kata bapak saya, udah Nyai nunggu aja dulu di sini di luar, duduk. Bapak mau ngomong lagi sama Pak Bos, gimana gitu. Ya udah, Pak, mangga. Saya lihat-lihat keadaannya tuh, ya zaman dulu ya, Mang, boleh dikatakan orang kaya lah. Mobilnya ada 2, ada motornya juga 3 di situ tuh motor tuh. Jadi oh ini yang namanya orang kaya kata saya tuh ya, mobilnya aja sampai 2, motor sampai 3 kata saya tuh. Udah saya selagi gitu lagi ngelamun aja, lagi lihat sekitarnya, bapak saya keluar. Nyi, itu dipanggil katanya sama itu Pak Bos, suruh masuk. Awas ya, bapak ngomong sama Nyai yang sopan, ngomongnya hati-hati katanya. Biar bagaimanapun juga itu kan Pak Bos, bosnya bapak. Iya Pak, kata saya tuh, insya Allah saya bisa. Ya, akhirnya saya masuk, assalamualaikum. Ya kata bos tuh, masuk silahkan. Ini sama Nyai anaknya Bapak Oman. Iya Pak Bos. Pak Bos langsung nanyain. Katanya kata Bapak Oman ada masalah keluarga. Iya Pak Bos. Kamu bisa apa? Sekolah sampai mana? Saya sekolah sampai SMP Pak Bos. Ya kalau untuk ngitung-ngitung baca tulis sih saya bisa lah, insya Allah kata saya. Kamu dulu pernah kerja di mana? Saya pernah kerja di pabrik kaos kaki kata saya tuh. Ya udah. Jadi begini, nanti kamu di sini kerja sama saya. Kebetulan bagian keluar masuk barang orangnya lagi nggak ada, udah keluar. Jadi nggak ada lagi, kosong. Jadi istilahnya tuh buat ngedata masuk keluarnya barang. Oh bisa enggak? Ya insya Allah saya bisa lah, karena saya tuh ngeliat ke belakang, saya tuh di warung hutang udah banyak Mang. Anak-anak kurang bahagia lah, boleh dikatakan kurang bahagia. Hutang udah banyak, tukang warungnya kan nagih sampai ke rumah orang tua saya nagih. Gimana? Karena suami saya nggak tanggung jawab. Akhirnya saya kan mikir ke situ, udahlah insya Allah Pak Bos saya siap, bisa insya Allah. Apa yang bos suruh insya Allah saya kerjakan. Ya udah, tapi nanti gaji kamu, waktu itu kan gajinya kurang lebih 1 juta Mang. Sama dikasih makan katanya, kalau zuhur aja istirahat kamu kasih makan. Oh ya udah makasih bos kata saya tuh. Jadi saya diterima bos. Udah sekarang katanya mulai kerja kata Pak Bosnya. Oh iya Nyai saya lupa. Apa Pak Bos? Itu kan di sebelah pabrik itu kan ada kamar kosong. Pintunya selalu nutup aja. Saya titip ada apa ataupun apa di situ, isinya apa ataupun barang apa. Nyai nggak usah tahu, nggak usah pengen tahu. Udah ada dengar, ada lihat-dilihat. Karena karyawan di sini juga udah saya omongin semua seperti itu. Oh iya, Pak Bos kata saya tuh, iya siap, saya siap. Nggak pengen tahu, dalam hati aja nggak pengen tahu masalah urusan bos. Iya itu barang-barang saya, awas jangan sampai ya. Ingat ya Nyai ya. Iya siap kata saya tuh. Udah sok sekarang langsung kerja aja katanya gitu. Jadi sama Pak Bos saya dibawa ke situ, ke tempat kerja. Ya di situ ada meja sama kursi untuk saya bekerja di situ. Cara-caranya begini, barang yang keluar toko ini, barang yang masuk. Ya maksudnya uang yang masuk, setoran yang masuk, begini caranya. Akhirnya saya dikasih tahu sama Pak Bos. Sehari 2 hari saya masih belum ngerti, masih bingung Mang waktu itu tuh. Tapi pas lama-lama ya alhamdulillah bisa saya mengerti gitu. Setelah itu bekerja biasa, saya jalanin berangkat sama bapak saya, pulang sore bareng sama bapak saya. Nah pulang ke rumah, ceritanya udah pulang ke rumah, bapak saya nanya gimana kerjaannya Nyai, mampu enggak, bisa enggak katanya gitu. Alhamdulillah Pak, bisa lah insya Allah. Ya udah sok sekarang sih dilakonin aja katanya, disabarin aja. Lihatnya anak-anak dan sama itu yang lagi utang itu, udah lihatnya. Udah semoga Nyai betah nanti kerja di Pak Bos kata bapak saya. Iya Pak kata saya tuh, alhamdulillah makasih ya Pak ya. Nges, ya udah kata bapak sayanya udah.
Akhirnya kata emak saya keluar dari ruangan tuh ke saya nimbrung. Ya udah alhamdulillah atuh Nyai, geus alhamdulillah menang kerjaan kata ibu sayanya. Udah kamu yang betah-betah aja. Apa yang diituin sama bos, apa yang diomongin sama bos, apa yang diituin sama bos, disaranin jangan begini-begini, udah kamu nurut aja. Wow, ini ada apa ya? Ada kotak. Isinya apa ya? Saya pengen tahu. Coba lihat ah. Barangkali aja harta karun. Oh, ternyata topi isinya. Malah mencekam. Wow. Saya coba ah. Oh, keren banget ya. Akhirnya kami kerja di situ dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saya udah betah, Mang, kerja di situ tuh udah betah banget, udah nyaman gitu. Alhamdulillah utang-utang saya kebayar sedikit demi sedikit. Anak-anak jajannya kenyang lah boleh dikatakan, Mang. Mau minta ini, maksudnya minta buku atau alat-alat sekolah, saya bisa membelinya gitu, kebeli istilahnya tuh. Waktu itu ya saya berangkat lagi sama bapak saya ke pabrik bersama-sama dari rumah, biasa jalan kaki. Datang ke sana biasa saya duduk di tempat saya, bapak saya biasa bagiannya kan bapak saya di perebusan mie yang udah dicetak itu kan di situ, ke perebusan mie kan direbus, kalau mie kan zaman dulu kan seperti itu. Ya panas banget, Mang, di situ tempat perebusan mie tuh karena pakainya kayak gas yang besar banget tuh, jadi panas banget kan. Bapak saya, ya Allah kata saya tuh, bapak saya tuh kerja kayak gini banget, kasihan. Saya tuh kadang-kadang suka mikir ke situ tuh, Mang, kasihan banget bapak saya tuh. Nah pada waktu itu hari Jumat, Mang, saya tuh kan zuhur, jadi karyawan tuh semuanya pada istirahat buat makan. Saya masih di situ untuk menyelesaikan, bapak saya juga udah masuk ke ruang makan. Saya di situ menyelesaikan dulu, sebentar lagi sih, sedikit lagi. Saya tuh kebetulan kebelat, Mang, pengen kencing, buang air kecil. Saya tuh ke situ, Mang, ke toilet. Ke toilet itu ngelewatin kamar kosong itu yang tertutup itu, Mang, sama tempat perebusan mie itu kan ngelewatin ke toilet tuh. Ya saya biasa-biasa aja ya, Mang, ya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada pikiran apa-apa gimana. Emang serem itu pabrik mie itu, serem, kayak merinding tuh si bulu kuduk tuh, Mang. Pas saya lewat pertama sih ada yang itu dulu, gitu tuh, pertama lewat tuh ada yang kayak gitu, Nah saya diabaikan aja, Mang. Saya masuk ke situ, Mang, ke toilet langsung kencing buru-buru. Tapi dalam hati sih kenapa gitu tuh ada yang suara mengaum kayak gitu, kayak suara apa gitu tuh di kamar itu tuh. Saya juga bertanya-tanya, Mang. Pulang dari toilet ya udah, kok bau itu, bau kemenyan di itu tuh, di pas di kamar itu tuh bau kemenyan. Ini siang-siang? Ya siang itu, bedug, duhur, Allahu Akbar itu. Akhirnya saya buru-buru cepat lari, nyamper ke karyawan yang lainnya, ke bapak saya yang lagi pada makan. Bapak saya nanyain, ada apa, Nyai? Kayak orang gemeteran gitu. Kata saya tuh, lapar, Pak, saya pengen makan, ini perutnya udah pengen makan, udah lapar. Ya udah sok makan. Udah makan bareng-bareng. Tapi yang ada di pikiran saya seperti itu. Udah lewat lagi. Nah seminggu lagi, pas hari Jumat aja, Mang, itu kejadiannya. Pas kebetulan saya tuh ya itu istirahat lagi, duhur. Biasa karyawan yang lainnya makan, Allahu Akbar, makan, cuci tangan, makan. Terus bapak saya juga sama, hayu Nyai, ya Pak, nanti Pak, saya mau kencing dulu, kata saya tuh. Saya kencing lagi, Mang, ke belakang, karena udah jam segitu kan, dari pagi, dari subuh kan kencing pasti kan, kalau duhur itu kan udah waktunya kencing, lapar perut. Akhirnya saya ke kamar mandi lagi, ke situ, ke toilet lagi mau kencing. Kok suaranya lain, ini sih gimana ya, ketawa kayak Rahwana tuh, kayak gitu, hahaha, kayak gitu, Mang. Saya merinding juga karena saya kebelet. Akhirnya saya tetap melanjutkan ke toilet. Tapi dalam pikiran sih tetap, Mang, was-was. Akhirnya saya pulang lagi, itu bau kemenyan lagi seperti itu. Udah, jadi ke tempat bapak saya makan, udah diem aja, saya diem aja nggak ngomong apa-apa. Tapi bapak saya udah ngeliat ke wajah saya, udah
Cuma gitu aja, senyum sedikit, mesem gitu tuh. Ya udah, saya biasa aja. Setelah itu udah biasa, berganti lagi waktu, jalan apa, dari hari ke hari. Datang lagi waktu itu hari Jumat lagi, Mang. Kejadiannya setiap hari Jumat, Mang. Saya ke situ lagi biasa, jam istirahat duhur. Setiap kejadian itu duhur kalau saya mau ke toilet, Mang, gitu tuh. Saya ke toilet lagi, kok sekarang campur-campur, ada yang ngaum, ada yang ketawa kayak rahwana, ada yang sekarang mah ada suara kayak kuntilanak, Mang, ketawa, hihi, ada yang nangis juga ada, seperti itu. Saya udahlah, ya saya takut karena saya kan pengen kerja, Mang, saya cari uang bukan cari masalah. Akhirnya saya masuk lagi ke toilet ke situ, udah pulang lagi. Saya waktu itu pengen tahu apa itu isinya di kamar tuh. Saya cari-cari, lihat-lihat di lubang pintu tuh nggak ada lubang sama sekali, Mang. Kayak ada lubang kunci juga kayak ditutup dari dalam tuh, nggak ada. Jadi saya akhirnya telinga tak tempelin ke pintu gitu. Padahal merinding itu, Mang, takut banget saya tuh, merinding banget. Nah setelah itu pas saya lagi dengerin kayak gitu, dari belakang pundak saya ada yang mukul, ada yang gitu nepak, maksudnya gitu tuh, pegang. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim, kata saya tuh gitu. Ya Allah, apa? Pas lihat ke belakang, bapak saya. Kamu lagi apa? Kata saya tuh diam. Pak, saya dengerin ini. Aduh, udah, kata bapak sayanya. Udah, ayo cepetan makan. Masuk. Bapak kan bilang, ada dilihat, ada didengar. Nggak usah ikut campur urusannya orang. Kayaknya bapak saya udah tahu itu. Udah, yuk makan. Tapi saya waktu itu, Mang, bener-bener jantung tuh asa copot, bener-bener asa copot saya tuh, bapak saya itu tuh. Jadi gimana ya, bener-bener makan juga nggak karuan, makan juga nggak nafsu. Saya ke tempat makan tuh udah. Nah sore bapak saya pulang ke rumah sama saya. Nah itu ditanyain sama bapak saya, kamu tadi lihat apa? Katanya itu, Pak, kata saya tuh, ada di dalam kamar tuh. Pertama ada suara begini, kedua ada begini, ada mengaum, kedua ada orang ketawa kayak rahwani. Tadi siang saya dengar segala macam suara, ada semua, yang mengaum, yang ketawa kayak rahwana, yang cekikikan kayak kuntilanak, ada yang nangis. Aduh, saya tuh sampai penasaran, Pak, pengen tahu. Akhirnya saya dengerin itu, telinga ditempelin ke pintu. Nggak taunya bapak ngagetin saya, jantung saya asa copot, Pak. Ya kamunya lagi, harusnya kan bapak kan ngomong, nggak usah didengerin, ada apa-apa juga. Berarti bapak udah tahu ya, Pak? Ya udah tahu, cuma bapak kan nggak bilang sama kamu, takut kamunya takut nantinya, terus kamu penasaran, orangnya kan penasaran, pengen tahu nantinya, seperti itu. Udah sekarang sih udah, anggap aja itu nggak ada, kata bapak saya yang gitu. Nah itu setelah itu tuh, Mang, setelah kejadian yang saya dengar di telinga di pintu itu banyak suara macam-macam tuh, Mang. Saya kan ngelewatin pintu itu, Mang, ruangan buat ngerebus mie itu ya, Mang, ya. Nah saya tuh ngelewatin gitu tuh, kan otomatis kan kalau lewat itu kan kelihatan, Mang, kelihatan. Mata saya tuh kelihatan sama pojok mata tuh kayak gitu tuh. Saya penasaran, kok kayak ada yang melotot gitu tuh. Akhirnya saya begini sedikit, bapak saya sih nggak ngelihat, mungkin udah tahu, Mang, bapak saya sih. Saya ngelihat begini, aduh, Mang, ngeri banget. Ya Allah, saya sampai merinding pisan itu. Orangnya tinggi besar, Mang. Kepalanya ini bertanduk, giginya menyeringai. Ada ininya, ada taringnya, terus matanya menyala merah. Seperti itu, Mang. Badannya berbulu. Kalau nengok kayaknya kayak gini, Mang, saya tuh, ya Allah. Saya waktu itu kayak nggak bisa berdiri, Mang. Kayak nggak bisa berdiri, saya tuh kayak mau gimana ya, aduh, kayak nggak bisa bergerak saya tuh, Mang. Cuma sama bapak saya digeret waktu itu tuh. Tinggi besar, orangnya berbulu, warnanya hijau itu, Mang. Saya sama bapak saya digeret. Kalau nggak ada bapak saya, kayaknya saya pingsan di situ, Mang. Mas saya digeret sama bapak saya. Saya ceritain itu segitu di rumah sama bapak saya. Oh ya udah, kamu kalau udah tahu ya udah, katanya jangan ribut. Awas jangan bilang sama siapa-siapa. Berarti bapak udah tahu, Pak. Bapak udah tahu katanya, seperti itu. Tapi bapak ya udah diam aja lah. Selama dia nggak mengganggu sama bapak, bapak juga nggak akan seperti itu, kata bapak saya. Kalau kondisi pabriknya itu seperti apa sih, Bu, besarnya?
Kondisinya sih nggak terlalu besar sih Mang ya. Kondisinya sih sekamar sini buat percetakan sama buat ngegiling mie-nya tuh biar jadi mie tuh. Tepung digepengin mesin yang satunya. Yang satunya itu buat nyetak mie-nya biar kayak mie tuh segitu-segitu tuh sebiting-sebiting kayak gitu tuh. Selidi-selidi kan mie kan kayak Nggak gitu. terlalu besar ya? Iya. Bangunannya nggak terlalu besar? Enggak terlalu besar. Bangunnya sih orang dempetan sama rumah sih sebelahan. Jadi nggak terlalu besar. Cuma ada yang khusus kalau buat ngerebus itu kamar khusus, Mang situ. Kualinya juga gede banget. Karena dulu kan musimnya kan mie kuning, mie yang basah itu. Kalau sekarang kan udah jarang ya mie basah tuh. Nah, setelah itu saya cerita sama bapak saya seperti itu. Ya udah sekarang kamu nggak usah cerita ke siapa-siapa katanya gitu. Ya udah Pak. Nah selang begitu ibu saya sakit Mang. Pada waktu itu tuh ibu saya sakit. Kebetulan saya nggak punya uang, bapak saya nggak punya uang. Karena kan kerja juga bapak saya sama saya kan cukup buat makan, cukup buat saya, cukup buat bayar utang juga udah alhamdulillah. Karena nggak bisa buat bayar mantri, zaman dulu kan masih mantri ya Mang. Kata bapak saya udah nyai sana ke bos, Pak Bos pinjam uang aja 100 katanya. Buat Pak Mantri sama buat makan barangkali si mamah mau apa, mau buah apa, mau beli apa katanya. Akhirnya saya ke Pak Bos. Saya permisi Pak Bos, assalamualaikum. Iya ada apa nyai, ini ibu saya lagi sakit Pak Bos. Iya mau apa? Maaf saya sini mau minta tolong Pak Bos, saya mau pinjam uang. Kata saya tuh saya udah gak punya uang. Bapak saya udah gak punya uang. Berapa katanya? 100 aja buat bayar Pak Mantri sama buat beli makanan kata saya tuh. Pak Bos nggak banyak cerita, nggak banyak gimana, tak itu ini segala macam, kasih dia 100. Nah nih katanya, udah kamu pulang sana, cepat bawa mama kamu katanya periksa ke Pak Mantri. Iya Bos makasih. Akhirnya saya pulang, bawa ibu saya ke Pak Mantri, kasih obat biasa ya, alhamdulillah Mang. Dapat 2 hari itu sembuh ibu saya tuh, sembuh Mang. Nah setelah itu, kok setelah ibu saya sembuh, berapa hari, 2 hari atau 3 hari, bapak saya sakit Mang. Sakit, panas juga kayak ibu saya yang pertama, panas. Saya keder pisannya, nggak ada uang, tak apa gimana pegangan lagi. Saya inisiatif sendiri. Mama saya nggak nyuruh, bapak saya nggak nyuruh pinjam uang ke bos ataupun gimana, enggak. Saya inisiatif sendiri karena saya udah panik Mang. Waktu itu kan bapak saya sakit panasnya nggak turun-turun. Minum bekas obat ibu saya tuh nggak turun. Kalau mama saya sih turun, kok bapak saya nggak turun-turun panasnya. Akhirnya saya panik, mau dibawa ke dokter lagi, ke pantri lagi. Saya ke rumah bos. Mas saya mau ke rumah bos. Mau apa? Udahlah saya mau ke rumah bos aja kata saya tuh. Akhirnya saya ke rumah bos itu ngomong ke Pak Bos. Pak Bos, iya ada apa lagi? Ini saya sekalian mau izin bapak saya nggak bisa berangkat kerja. Iya katanya udah 2 hari kenapa? Lagi sakit, bapak sayanya panas. Jadi saya juga kesini kebetulan Pak Bos mau pinjam uang kata saya tuh buat periksa bapak sama buat makan kata saya tuh, barangkali bapaknya nanti belum bisa berangkat kerja jadi mau buat makan juga. Berapa kamu pinjamnya kata Pak Bosnya. Udah pinjam 300 aja lah cukup kata saya tuh. Ya nggak banyak cerita Mang si bosnya tuh, langsung ke dalam, ke ruangan dalam, langsung dia keluar lagi ngasihkan uang 300 ke saya tuh. Ya saya nggak banyak cerita karena di rumah kan udah ditunggu. Saya pulang ke rumah, terus ya langsung bawa bapak saya, ini saya dapat uang kata saya tuh 300 dari mana? Dari Pak Bos saya pinjam. Kamu tuh katanya pinjam aja, yang kemarin aja belum bayar. Kata ibu sayanya, udah nggak apa-apa, ini urusan saya kata saya tuh gitu. Yuk sekarang yang penting bapak dibawa ke mantri kata saya tuh. Akhirnya dibawa ke mantri pakai beca, dulu kan musimnya beca Mang. Ke mantri bertiga, saya, bapak saya sama ibu saya ke mantri. Ke mantri diperiksa, kasih obat. Ini buat obat turun panas sama obat pegel-pegel katanya, ini capek katanya. Bapak, maaf ya Bapak Oman, ini capek katanya Bapak Oman tuh. Ya udah. Saya sampai ke rumah minumin obat. Tapi udah diminumin obat sekali, 2 kali sampai udah 2 hari tuh, Mang turunnya nggak panas-panas, malah tambah menjadi panasnya tuh tambah panas banget gitu tuh, sampai dia tuh ngigau terus. Kalau malam tuh ngigau kayak orang kesurupan tuh, ngomongnya tuh gimana ya, ngomongnya tuh jangan dibawa, saya mau dibawa kemana, jangan dibawa, seperti itu Mang.
Saya jangan dibawa, katanya mau dibawa kemana? Saya masih punya kewajiban, masih punya anak istri. Jangan dibawa saya, jangan. Ampun, gitu. Saya kan tambah kaget, panasnya tambah panas. Terus omongannya mengigau terus, kayak orang ketakutan tuh mang, kayak gitu. Periksa lagi, saya tuh besoknya kan uang masih ada, periksa lagi, dibawa lagi ke pemantri karena obat udah habis tapi belum turun panasnya. Saya penasaran mang, dibawa lagi ke pemantri. Tapi pemantri tuh ngomong kayak gini, ini katanya penyakitnya agak aneh, kata pemantrinya seperti itu. Mungkin mantrinya rada bisa sedikit mungkin. Ini agak aneh katanya. Kalau bisa sih Nyai, Bapak tuh kalau bisa sih saya saranin bawa ke orang pintar, katanya gitu. Nanya aja lah, minta air untuk dikasih minum tak apa dari orang pintar, untuk dibacain tak apa. Takutnya tuh barangkali ada yang ya makhluk halus, ada yang sayang gitu, kata mantrinya seperti itu. Kan dulu juga kan udah musim santet, udah apa kan kayak apa, udah ada kan dulu juga mang seperti itu. Akhirnya saya, oh kayak gitu tuh Pak Mantri, iya udah ikhtiar sih kan harus, katanya. Ya udah, saya pulang ke rumah, obat diminumin lagi, tapi obat diminumin tuh bukannya reda panasnya tuh mang, malah tambah kayak gitu, malah kayak orang kesurupan. Akhirnya saya ngomong sama ibu saya, "Mah, gimana mah, Bapak tuh kayak gini aja." "Iya deh Mama tuh keder pisan, pusing pisan, gimana ya," katanya gitu. "Ya udah kayak gini aja, Mama tuh ke si Mamang aja," katanya, ke pamannya Nyai, katanya. Kan tahu rumahnya, tahu ya di gang sebelah, katanya, cuma beda RT aja. Ke Mamang aja Nyai ngomong gimana. Waktu itu si Mamang katanya istrinya waktu ada yang nyantet tuh bisa diobatin sama si Abah, katanya gitu. Akhirnya ya udah, "Mah saya mau ke rumah Mamang ya, mau ke rumah paman," kata saya tuh. "Ya udah sok sana, awas hati-hati ya." Ya, saya tuh setengah berlari, setengah jalan ke rumah paman. Waktu itu kebetulan pamannya ada di situ. "Ada apa Nyai?" kata paman sayanya. "Ini Mang, saya mau ngomong, ada apa? Si Bapak lagi sakit, tapi sakitnya aneh Mang," kata saya tuh. "Kayak orang mengigau tapi kesurupan, kayak enggak, jangan bawa saya, jangan bawa saya." Saya ceritain semua kekeluhan Bapak saya tuh, omongan Bapak saya tuh saya ceritain semua. "Oh, nah hanya begitu," kata si paman saya tuh. "Kenapa ya seperti itu? Ya udah, nanti Nyai duduk aja dulu di sini. Paman mau ke si Abah," katanya. Kan deket juga sama si Abah tuh, tetanggaan. Abah itu kan orang pinter Mang. Jadi yang ngobatin dulu istrinya waktu disantet sama orang lain tuh si Abah itu. Masih saudara sih, masih saudaranya istrinya paman saya. Akhirnya si paman keluar, masuk ke dalam ke rumah. Nanyain saya, si paman saya nyeritain keadaan bapak saya begini. Akhirnya si Abah itu terpejam matanya, orangnya pakai baju jubah putih Mang, sama pakai blangkon. Zaman dulu kan blangkon gitu, kayak kiai kalau dulu mah ajengan gitu Mang. Nah setelah itu dia matanya terpejam sambil mulutnya komat kamit, ngomong katanya ke mamang saya tuh, kan namanya Mang Ujang. "Udah Jang," katanya, "hayu cepetan, jangan sampai terlambat, ini sebentar lagi terlambat," katanya, "bahaya ini, saudara kamu tuh, kakak kamu tuh bahaya," katanya gitu. "Emang ada apa sih Bah? Udah hayu cepetan, hayu Nyai cepetan," gitu. Jadi kayak orang buru-buru tuh Mang, mau menuju ke rumah saya tuh, sampai setengah berlari ke rumah saya tuh. Nah setelah itu datang ke rumah saya, nyampe biasa ngobrol dulu sebentar, pembukaan sama ibu saya di situ ngobrol. Terus ibu saya ceritain semuanya. Terus ya udah, "Nyai sekarang ambil air," katanya, "ambil air segelas aja, bawa sini cepetan." Saya ke dapur Mang, ambil air situ, ngambil air. "Ini Bah, ini Mang," kata saya tuh. Terus sama si Abah tuh dibacain Mang, di gelas tuh dikepusin, biasa baca yang nggak tahu baca apa ya. Terus matanya sambil kepejam, ditiupin ke air. Terus si airnya diituin ke telapak tangan, diusapin ke wajah bapak saya, ke badan semua sampai ke ujung kaki, dari umbun-umbunan ke muka sampai ke situ, ke ujung kaki diusapin semua.
Bapak saya yang tadinya melongo tuh, pandangannya kosong tuh Mang. Alhamdulillah Mang, bisa berkedip, bisa nengok kiri, bisa nengok kanan, alhamdulillah. Terus si abahnya nanya, apa yang kamu rasain, katanya. Dia melongo, bapak saya melongo, diam aja. Kalau saya kesini datang terlambat, katanya, kamu udah mau dibawa masuk ke guha. Iya, saya mau dibawa masuk ke guha, kata bapak saya, ke gua itu. Iya, sama orang yang tinggi besar, warnanya hijau, berbulu, bertaring, bertanduk. Saya langsung, oh itu sih yang saya lihat di pabrik itu bah, kata saya tuh. Saya bilang kayak gitu. Iya, itu namanya buta ijo, kata si abahnya. Buta ijo itu yang mau bawa kamu ke sana. Kamu tuh mau ditumbalin pesugihan sama bos kamu, kata si abahnya seperti itu. Terus bapak saya langsung nyambung. Iya, kayaknya waktu anaknya ada yang meninggal juga, kayak ada keanehan-keanehan, meninggalnya juga kayak aneh. Badannya tuh biru semua, matanya melotot. Itu katanya, kata si abah tuh. Emang itu diituin sama bapaknya itu buat pesugihan, katanya, buat kekayaannya dia seperti itu. Kamu juga di tempat perebusan mie sering lihat kayak gitu kan? Iya bah, kata bapak sayanya. Iya. Oh, berarti bapak saya tuh sering ngeliat ya, Pak, kata saya tuh di situ. Iya Nyi, cuma bapak nggak banyak cerita sama Nyai, katanya gitu, karena takut Nyai nggak betah nantinya. Ya udah sekarang sih begini aja, kata si abah tuh. Kamu udah dikasih apa sama si Pak Bosnya? Kemarin saya pinjam uang Pak Bos 300 tanpa sepengetahuan bapak saya. Karena saya udah panik lihat bapak saya seperti itu. Akhirnya saya ke pabrik, ke Pak Bos. Saya pinjam uang sama izin bapak nggak bisa berangkat, kata saya tuh. Sama Pak Bos dikasih. Udah, katanya nggak usah bayar lagi, kata Pak Bosnya. Ya sama yang 100 nggak usah bayar lagi. Jangan, kata si abah, jangan. Nah, pelantarannya dari sini. Uang yang dia kasih itu karena dimakan sama keluarga. Jadi istilahnya tuh, si bapak kamu tuh mau ditumbalin buat pesugihan dia, karena udah makan uangnya, rezekinya dia, kayak gitu. Jadi sekarang gimana bah, kata paman saya. Jadi sekarang gimana atuh bah? Ya udah sekarang mah gini aja, udah diganti aja uang yang 400 dikasihkan aja ke Pak Bos, katanya. Diganti sana, dibayar, jangan sampai kemakan, katanya gitu. Kalau kerja sih lain urusannya. Kalau ini kan dikasih cuma-cuma, nggak ada tenaga, nggak ada apa. Tapi saya nggak punya uang bah. Terus abah ngelihat ke paman saya, udah Jang, dikasih aja itu. Kamu ada uang nggak? Ada, saya ada uang. Tapi uang ada di rumah di istri saya, nggak saya bawa, katanya. Nggak bawa uang sekarang sih. Ya udah, kamu cepetan ke rumah sana. Soalnya ini kakak kamu tuh sebentar lagi udah mau gul ini, udah mau gul, katanya, kalau saya terlambat ke sini. Seperti itu, Mang. Akhirnya paman saya lari ke istrinya. Terus dia datang lagi, ngasihkan uang ke saya. Kata si abahnya, ya udah, nih Nyai uang ini kasihkan. Dibacain dulu sama si itunya, sama si abahnya dibacain dulu. Setelah itu kan si abahnya tuh bawa kembang. Waktu kemarin tuh diobatin tuh bawa kembang. Dia ke rumah saya tuh bawa kembang kayak 7 rupa kayak gitu, suruh dimandiin ke bapak saya, suruh di ruqyah juga itu sama. Udah berapa hari di ruqyah. Bapak saya tuh alhamdulillah sedikit demi sedikit tuh membaik, Mang, membaik, bisa ngobrol, bisa matanya alhamdulillah bisa gerak ke sini gitu, ke sana kemari, bisa bergerak alhamdulillah. Terus bisa ngobrol, biasa mau makan tapi sedikit. Ya alhamdulillah lah. Kalau bagi saya itu anugerah, Mang, bapak saya gitu. Nah, saya akhirnya berangkat ke pabrik bawa uang 400 itu. Saya juga sambil bacaan di jalan tuh, sambil berdoa aja sebisa-bisa saya apa udah. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ke Pak Bos ke situ. Ada apa Nyai? Kata bosnya. Ini saya mau sini bos, saya mau minta maaf, kata saya tuh. Iya kenapa? Ini mau ngembaliin uang ke Pak Bos yang saya pinjam waktu buat ibu saya 100. Ini buat pengobatan bapak saya 300, jadi semuanya 400. Maaf saya kembaliin aja bos, kata saya tuh. Alhamdulillah saya dapat rezeki, dikasih sama paman saya rezeki, kata saya tuh.
Udah nggak usah katanya. Orang saya tuh udah ikhlas katanya ngasih kamu, ngasih buat berobat bapak kamu katanya gitu. Sambil wajahnya tegang Mang, wajahnya tegang kayak marah ke saya tuh. Saya tuh udah ikhlas katanya. Ngasih ke kamu tuh, ngasih bapak kamu tuh udah ikhlas katanya. Kamu kenapa aja sekarang dikasihkan ke saya tuh? Saya merasa tersinggung kalau model kayak gini sih. Berarti kamu dikasih tuh nggak ada terimanya. Ditolong sama saya tuh nggak ada terimanya bapak kamu tuh. Itu Mang. Saya juga di situ takut juga lihat bos kayak orang mau nerkam saya aja tuh seperti itu. Ya ini sih punten ya Pak Bos kata saya tuh, karena saya kan dapat rezeki kata saya tuh. Jadi saya mau mengembalikan aja ke Pak Bos. Nanti gampang saya pinjam lagi kata saya tuh gitu. Tapi untuk sekarang sih saya juga kesini juga mau sekalian mau resign. Bapak saya mau kerjanya mau berhenti aja. Soalnya ada saudara dari kampung nelpon suruh ngurus sawahnya di kampung gitu Mang. Akhirnya saya Pak Bos sekeluarga mau pindah ke kampung, mau ngurus sawah uak saya, kakaknya bapak saya, karena katanya udah kasihan kamu udah kerja aja, udah di sini aja sama ikut sama saya aja katanya di kampung. Akhirnya bapak saya mau resign dan saya juga sekalian mau resign Pak Bos. Kan orang tua saya kan udah mau ke kampung, saya kan sama suami udah pisah juga, masa saya nggak ikut, terus saya di sini sama siapa kata saya Pak Bos. Pak Bosnya rada begitulah, rada kecewa. Udah katanya ini uang bawa lagi. Maaf Pak Bos kata saya tuh, nanti saya gampang lah kalau saya kekurangan ongkos atau gimana saya pinjam lagi ke Pak Bos gitu. Ya udah kalau pengennya kayak gitu sih kata bosnya seperti itu. Udah terserah kamu aja, terserah bapak kamu aja maunya gimana. Ya akhirnya ya udah, barangkali saya banyak salah di sini Pak Bos, saya mau permisi, maaf sekali lagi. Enggak itu, cuma kita gitu aja bosnya, cuma kayak gitu aja. Saya pulang. Di situ kan masih ada, rumah saya kan masih ada paman sama si Abah itu. Gimana kata Abah? Alhamdulillah Abah udah dikasihkan, udah. Sekarang udah di itu lagi sama si Abah, udah dilihat lagi si bapak tuh. Alhamdulillah sekarang sih udah purik katanya, si itunya udah pergi katanya, si pesugihannya itu, si demitnya itu udah pergi, si izinnya itu tuh, si buta ijonya udah pergi katanya, udah menjauh. Ini bapak kamu kalau nggak ditolongin sama saya udah, kalau udah dibawa udah nggak bisa ditolongin kayak gitu. Terus sekarang gimana kata si Abah rencananya? Ya rencananya mau pindah ke itu aja, ke kampung. Udah gimana Jang ke paman saya tuh, ya udah gimana baiknya aja Bah, kalau memang kakak saya di sini seperti itu percuma hidup mau diituin ditumbalin buat orang lain, ngapain kerja di sini? Ya udah lebih baik pulang ke kampung aja ngurus sawah sama kakaknya kan seperti itu. Ya udah kalau memang seperti itu tuh, singkat cerita akhirnya kita pindah ke kampung, pulang. Nah ke kamu, karena itu rumah di Bandung juga kontrakan orang tua saya itu kan punya kontrakannya si bosnya itu Pak Bos. Jadi ya di rumah ya terikat, karena di rumah juga kata si Abah itu udah awasin terus di rumah juga, karena kan rumah miliknya dia. Kita kan ke pegawai kan nggak bayar, gratis dipinjemin rumahnya gitu, kontrakannya nggak bayar gitu. Akhirnya kita pulang ke kampung, barang-barang juga ada ditinggal aja di situ, soalnya kan ongkosnya juga kan mahal. Sama anak saya dibawa kampung, sekolahnya juga udah pindah di kampung. Alhamdulillah kesehatan bapak saya berangsur baik, alhamdulillah sehat, bisa turun ke sawah, bisa ya beraktivitas lagi dengan baik lah, tenaganya pulih lagi alhamdulillah. Udah sebulan, 2 bulan, beberapa bulan kemudian ada kabar dari paman saya dari Bandung. Nanya pertama kabar, gimana si bapak sehat? Alhamdulillah Mang sehat. Mamang gimana? Ya alhamdulillah katanya. Nah setelah itu si Mamang langsung ngomong kayak gini, Nyi, itu cenah si Pak Bosnya si bapak tuh udah meninggal. Kenapa Mang? Kata saya tuh meninggal kenapa? Yang nggak tahu, orang jatuh di itu katanya ditemuin ada di tempat perebusan itu mie katanya, di pabrik mie
Di situ ngerengkol katanya udah kayak ayam direbus aja kayak gitu, udah keras katanya, udah kaku katanya gitu. Ketahuan sama itunya, sama karyawannya pada mau berangkat kerja pagi, ketahuan seperti itu. Terus gimana Mang? Ya itu, si pabriknya dipercayakan ke anaknya. Tapi anak-anaknya nggak ada yang mampu katanya. Akhirnya sedikit demi sedikit usahanya habis. Jadi pelanggannya nggak ada, bubar semua pelanggannya. Akhirnya bubar, mengalami kebangkrutan karena anaknya nggak mampu. Setelah berapa lama ditinggal ibu itu bangkrutnya? Ya kurang lebih sih ada 3 bulanan lah, 4 3 bulan. Langsung meninggal ya? Iya, waktu meninggalnya. Itu laku sekali mie-nya, penjualannya bagus. Bagus Mang, waktu saya di situ bagus pisan, omsetnya bagus. Jadi barang tuh sampai keteter tuh Mang. Jadi yang dari gudang-gudang apa tuh sampai dikeluarin gitu tuh, sampai kosong di gudang tuh. Waktu itu kan mie tuh lagi viral-viralnya, mie kuning tuh kan lagi maju-majunya karena kan belum kebanyakan kayak semacam Indomie, belum kan dulu sih. Jadi pakainya mie kuning aja, bakso kan mie kuning, mie kocok mie kuning pakainya. Semua kayak gitu. Karyawan-karyawan lain curiga nggak Bu kalau bosnya melakukan pesugihan? Kalau bilang ke saya terus terang sih enggak curiga. Cuma saling pandang memandang aja, tapi kan udah mengerti, di situ juga udah mengerti. Itu kan kode dari mata aja, kita kan udah ngerti, udah tahu. Memang sudah banyak tumbal yang lainnya? Kalau tumbal karyawan sih nggak ada. Jadi anaknya, dia numbalin anaknya. Nah terakhir bapak saya yang mau tumbalin, anaknya aja. Itu kayaknya berapa lama Bu? Tahu nggak? Waktu bapak saya kerja di situ tuh, kayaknya udah kaya berapa tahunnya sih saya kurang tahu Mang. Lama lah begitu ya? Lama, ya udah lama. Anaknya berapa yang meninggal Bu? Yang ditumbalkan? Yang meninggal tuh kalau nggak salah 3, laki-laki semua. Anak kandung semua itu? Iya, anak kandung semua. Itu warga di situ tahu dong Bu ya? Tahu semua, tapi kan warga juga takut kayak nggak banyak mulut lah, nggak cuma ngegosipinnya kok meninggalnya kayaknya menyeramkan terus mengerikan gitu, meninggalnya tuh kok kayak gitu banget gitu tuh, kayak orang si tubuhnya tuh pada biru pada hijau kayak gitu tuh, seperti itu. Oke. Daerah Bandung Bu ya? Ya. Daerah mana tuh Bu? Daerah ya? Oke, baik ya. Ini kisahnya menyeramkan ya. Jadi usaha mie jadi serba bingung Bu ya? Ya. Orang usaha maju kaya, ya tahunya ada beginian seperti gitu ya. itu namanya manusia, sifatnya emang seperti serakah, namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Ibu ada saran nggak untuk orang yang sedang mencari pekerjaannya supaya tidak masuk ke tempat pekerjaan yang seperti ini yang Bu ya? Itu. Ya, yang menyupang atau pesugihan gitu. Gimana Bu cara mengeceknya gimana Bu? Cara mengeceknya ya jadi kayak seolah-olah kalau buat orang lain sih kayak seolah-olah boros, tapi kalau buat dia sendiri yang namanya pakaian juga nggak sebagus. Jadi kayak orang ngemis kayak gitu tuh, pakaian juga jelek-jelek, makannya nggak yang enak-enak, yang lain makan ayam, dia sih kayaknya seperti apa makan tempe tahu aja cukup seperti itu. Itu bosnya seperti itu? Ya. Jadi nggak mewah begitu? Nggak mewah nggak. Kalau kendaraannya? Pakai kendaraan sih biasa. Kendaraan sih biasa, zaman dulu kan mobilnya yang seperti itu biasa gitu. Jadi itu satu tanda juga Bu ya? Ya. Orang kaya tapi nggak mau pakai busana yang berlebihan gitu? Enggak. Oke, nah salah satu ciri kata Ibu Nyai nih. Ya. Mudah-mudahan jadi tambahan informasi untuk kita. Tapi nggak semua ya Bu ya. Ya alhamdulillah lega. Waktu belum cinta sih kayaknya kayak punya utang, gimana tuh pemikirannya tuh seperti apa, saya tuh bisa enggak, tapi alhamdulillah saya bisa menceritakan walaupun dalam keadaan grogi ya maaf seperti itu. Perasaan saya belum bayar karena di malam mencekam ini saya cerita itu bagian dari hidup saya dulu, itu sampai akhirnya saya terjerumus ke pesugihan. Ingin berbagi gimana ya pengalaman seperti apa, jadi jangan sampai orang tuh punya kekurangan ekonomi apa sampai lari ke seperti kayak Gunung Kawi, kayak pesugihan kayak itu, karena orang yang bersekutu dengan setan itu
kurang baik, kurang enak gitu. Endingnya terakhirnya seperti itu. Makanya saya pengen cerita pengalaman saya ke Mang Ei. Untuk motivasi ke orang, untuk memberikan tahuan ke orang bahwa namanya pesugihan itu tidak akan baik ya Mbak ya. Istilahnya pasti akan hancur Mbak gitu. Yang namanya usaha kalau bisa ya semulus-mulusnya sebenar-benarnya, jangan pakai pesugihan. Itu tidak baik. Jadi Sobat MM, hari ini kita kedatangan narasumber yang mau cerita nih bareng Mang Ei. Jadi beliau ini tuh punya keilmuan yang namanya ilmu kanuragan. Dan ilmu ini tuh katanya bisa kebal sama senjata tajam. Malam mencekam mantep loh Mbak. Malam mencekam, mantap. Sukses juga untuk krunya ya, untuk Mang Ei juga ya. Sukses selalu untuk kedepannya. Malam mencekam mantap. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.